Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ba'du, teman-teman semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa dalam ridha dan juga maghfirah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah kesempatan, seorang sahabat Nabi yang sangat mulia, yakni Abi Hurairah radhiyallahu anhu arda. Beliau menurut riwayat para ulama, nama aslinya adalah Abdurrahman ibni Sakhr. Itulah yang kemudian dikenal oleh kita semua dengan nama Abi Hurairah radhiyallahu anhu arda, di mana Abu Hurairah merupakan contoh bagi kita semua dalam bagaimana seorang sahabat memiliki keteguhan, memiliki kesungguhan di dalam menyampaikan, menerima, menghafal apa yang menjadi sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan dapat mengikuti bagaimana sahabat Abi Hurairah ini radhiyallahu anhu arda. Dalam kesempatan ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun munjiyatun wa thalathun muhlikatun wa thalathun darajatun." Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang kata beliau dapat menyelamatkan kita. Kemudian ada 3 perkara yang juga dapat membinasakan, menghancurkan diri kita. Dan yang terakhir beliau katakan, dan ada 3 perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Teman-teman semua, ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita mulai dari 3 yang pertama yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, ammal munjiyat, adapun 3 hal yang kata baginda Nabi Muhammad SAW dapat menyelamatkan kita. Yang pertama adalah fa khasyatullahi fis sirri wal alaniyah, yakni rasa takut kita, rasa was-was kita, kehati-hatian kita kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fis sirri wal alaniyah, baik ketika kita dalam keadaan sendiri atau juga ketika sedang bersama di khalayak ramai. Fis sirri wal alaniyah. Ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita bertanya-tanya? Khasyah ini dapat menyelamatkan diri seorang hamba, baik terhadap masyarakatnya, baik terhadap negaranya, baik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan ancaman-ancaman siksanya. Kenapa itu bisa terjadi? Ketika kita berpikir lebih mendalam, khasyah ini adalah sikap rasa yang dimiliki oleh para ulama. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala puji para ulama dengan firman-Nya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, bahwa Allah katakan khasyah itu merupakan sebuah sikap yang dimiliki dan bahkan innama lil hasr, hanya dimiliki oleh para ulama, orang-orang yang sudah sampai pada derajat keilmuan. Mereka memiliki khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran ada 2 terminologi yang kita bisa lihat. Terkadang Allah menyampaikan dengan khasyah, terkadang Allah sampaikan dengan al-khawf. Secara sekilas kita ketika melihat terjemah dalam bahasa Indonesia, khasyah wal khawf seperti sama di dalam makna.
Tapi ikhwan rahimani wa rahimakumullah, keduanya adalah sebuah sikap yang begitu berbeda, yang sangat jauh sekali. Bahkan khauf ini menjadikan Allah hindarkan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki rasa khauf. Sehingga dalam Al-Qur'an kita temukan juga bahwa aulia Allah ini la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak memiliki rasa khauf. Kemudian tapi di lain tempat ayat kita temukan seperti yang sudah kita baca tadi, para ulama justru memiliki sikap apa? Khasyah. Nah, kemudian dengan sikap khasyah ini juga Allah janjikan, begitu mulianya khasyah, Allah janjikan di dalam surah lain bahwa innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Bahwa sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang memiliki sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di mana Allah Subhanahu wa taala bersifat ghaib, mereka akan diberikan maghfirah dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebenarnya apa itu khasyah? Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, khasyah memang merupakan rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan karena azabnya, bukan karena status dirinya, bukan karena jabatannya, bukan karena ada yang hilang dari dirinya. Khasyah adalah rasa takut karena dia memahami akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Khasyah adalah rasa takut akan hilangnya kasih sayang Allah kepada dirinya. Khasyah adalah rasa takut akan dirinya terlepas daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia faham bahwa dirinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka timbul khasyah kepada Allah. Bagaimana sih kita ibaratkan orang yang takut kepada orang lain karena dia akan mendapatkan hukuman dari orang lain. Dan ada di lain sisi, orang itu takut kepada orang lain karena orang itu sangat dia cintai. Begitulah para ulama, karena dirinya mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan begitu dahsyat, mereka memiliki rasa takut kasih sayang itu terputus darinya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang memiliki rasa khasyah ini terjaga. Dia akan senantiasa bermuamalah dengan apa yang Allah ridhai. Dia akan senantiasa melangkah dengan apa yang Allah juga sukai terhadap dirinya. Dia juga akan selalu melakukan segala sesuatu yang tujuannya adalah mendapatkan perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang memiliki khasyah ini, mereka akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Benarlah apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa khasyah akan menjadi penyelamat jika khasyah itu melekat, tertanam subur di dalam diri seorang hamba. Semoga Allah jadikan diri kita memiliki rasa khasyah, memiliki rasa takut akan putusnya rasa kasih sayang Allah kepada kita, putusnya rahmat Allah kepada kita, putusnya maghfirah Allah kepada kita, putusnya pandangan kasih sayang Allah kepada kita. Hadirin, itulah mungkin satu daripada beberapa hal yang kita akan baca di selanjutnya. Semoga semua kita senantiasa mendapatkan rahmat, maghfirah, dan dibekali dengan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.